Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwasannya ada malaikat yang masuk ke dalam kubur dan bertemu dengan mayit sebelum datangnya malaikat Mungkar dan Nakir? Tentu kita sudah tahu, nanti saat di alam kubur ada malaikat yang datang dan menanyai kita, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi ternyata ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menemui kita di alam kubur sebelum datangnya Mungkar dan Nakir. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang malaikat yang datang sebelum datangnya Mungkar dan Nakir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, datang kepada mayit seorang malaikat sebelum datangnya malaikat Mungkar dan Nakir yang cemerlang wajahnya seperti matahari. Nama malaikat itu adalah Rumman. Ia datang kepada mayit, kemudian duduk dan berkata, "Tulislah perbuatanmu dari kebaikan dan keburukan." Mayit ini berkata kepada malaikat, "Dengan apa aku menulis? Di mana pena dan tempat tintaku?" Maka malaikat berkata kepadanya, "Air liurmu adalah tintamu dan jarimu adalah penamu." Kemudian mayit berkata, "Di mana aku harus menulis, sedangkan aku tak mempunyai buku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka malaikat merobek kain kafannya sepotong, lalu memberikannya seraya berkata, "Ini adalah bukumu, maka tulislah." Mayit ini kemudian menuliskan amal yang dilakukannya di dunia tentang kebaikannya. Ketika sampai pada kejelekannya, ia merasa malu untuk menulisnya. Malaikat bertanya, "Hai orang yang bersalah, kenapa kamu tidak merasa malu kepada Zat yang menciptakanmu dalam melakukan keburukan itu di dunia? Sedangkan sekarang kamu merasa malu kepadaku." Maka malaikat mengangkat dadanya, lalu dipukulkan kepada mayit tersebut. Kemudian mayit itu berkata, "Bangunkanlah aku sehingga akan kutulis kejelekan itu." Akhirnya mayit menulis keburukannya, termasuk semua kebaikannya dan keburukannya. Kemudian malaikat memerintahkan mayit agar melipat buku dan menstempelnya. Si mayit melipat buku dan berkata, "Dengan apa aku menstempelnya? Padahal aku tidak mempunyai sebuah stempel." Maka malaikat berkata, "Stempellah buku itu dengan kukumu." Akhirnya mayit menstempel buku dengan kukunya dan menggantungkan buku di lehernya sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Quran Surat Al-Isra ayat 13. Kemudian datanglah setelah itu malaikat Mungkar dan Nakir seperti datangnya malaikat yang pertama. Ketika orang yang maksiat ini melihat bukunya pada hari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Dibacalah catatan tentang kebaikan-kebaikannya. Ketika sampai pada keburukannya, ia terdiam, maka Allah Ta'ala berfirman, "Kenapa kamu tidak membaca?" Hamba itu menjawab, "Aku merasa malu kepada engkau." Allah Ta'ala berfirman, "Kenapa engkau tidak merasa malu waktu di dunia, dan sekarang kamu merasa malu padaku?" Hamba ini menyesal, akan tetapi penyesalannya sudah tidak bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, "Ambillah hamba tersebut dan belenggulah, kemudian bawalah ke neraka Jahim." Sudah kewajiban kita sebagai seorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah kita lakukan di dunia, dari yang baik sampai yang buruk. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18.
Wallahu a'lam bishawab. Itulah malaikat Rumman, malaikat yang datang sebelum datangnya malaikat Mungkar dan Nakir. Sekian dari kami, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.